Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Dita Putri Latifah Yono. Saya merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya juga merupakan peserta PKDP PTP UIN Suska 2026. Pada video ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi MISD dengan materi hubungan antara struktur dan fungsi organ tumbuhan. Pembelajaran ini mengacu pada sub CPMK. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi tumbuhan dan menyajikan konsep tersebut. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menggunakan model Discovery Learning dengan strategi Collaborative Learning yang berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan karena kita dapat berkumpul di ruang kelas yang kita cintai ini untuk menuntut ilmu. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. semoga kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin. Teman-teman, apakah sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Sudah ready semua? Sudah Ibu. Coba teman-teman lihat kanan dan kirinya. Adakah teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Atau hadir semua? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah lengkap semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Coba lihat di sisi sebelah sana, ada tumbuhan apa aja yang ada di sana? Pohon pisang, terus pohon matoa. Sekarang silahkan teman-teman lihat gambar yang ada di layar. Ada apa aja tuh yang ada di layar? Ada padi, ada rumput, Ada padi, ada pepohonan. ada bakau. Pernah lihat semua bentukan aslinya? Benar, Bu. Coba teman-teman perhatikan. Kan kita sering nih jumpa pohon mangga, pohon jagung, tanaman padi. Bentuknya sama atau tidak? Tidak, Bu. Apa aja yang membuat beda? Dari akarnya, Ada akarnya, kemudian daunnya, terus batangnya. ada batangnya. Beda-beda bentuknya. Ya, Bu. Kira-kira kenapa beda-beda? Sesuai dengan fungsinya. Maka hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan tersebut. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan struktur dan fungsi organ tumbuhan, kemudian kita menganalisis peran akar, batang, daun dalam proses pertumbuhan serta fotosintesis, dan yang terakhir adalah kita menyajikan hasil analisis dalam bentuk media visual sederhana. Sebagai calon guru MI, teman-teman, kita tidak cukup hanya untuk mengetahui tumbuh-tumbuhan itu punya akar, batang, dan daun. Tapi kita juga harus mampu menjelaskan mengapa setiap tumbuhan itu punya bentuk yang beda-beda. Kenapa daun pisang tidak sama dengan daunnya tumbuhan padi? Nah, itu kita harus bisa menjelaskan. Melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar itu bisa kita jadikan sebagai bahan ajar kita. Jadi banyak hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen PGMI mengatakan bahwa pembelajaran yang berdasarkan studi lingkungan itu lebih memberikan kesan kepada siswa-siswa kita. Selain itu, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar juga didukung oleh hasil penelitian oleh Ibu Susilawati yang menunjukkan bahwa pembelajaran IPA yang mengaitkan peserta didik dengan lingkungan dan konteks nyata dapat membantu siswa lebih aktif serta lebih mudah memahami konsep-konsep IPA. Selain itu, sebagai seorang muslim nih teman-teman, kita mempelajari berbagai bentuk tumbuhan ini menjadi bentuk tadabur alam. Bagaimana kita melihat kekuasaan Allah di dalam bentuk-bentuk dan jenis-jenis tumbuhan. Harusnya kita bisa menjadikan ini sebagai pelajaran. Oke? Nah,
Dalam mencapai tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar menggunakan metode discovery learning. Jadi teman-teman harus menemukan sendiri konsep dasar dalam struktur dan fungsi tumbuhan ini. Lihat lagi gambar yang ada di layar. Apakah sama bentukannya semuanya? Tidak. Apakah struktur ini mempengaruhi fungsinya? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka teman-teman silahkan kerjakan LKPD-nya. LKPD itu jawabannya teman-teman tuliskan di dalam kertas putih. Nanti kertas putih itu akan teman-teman presentasikan ke depan kelas. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang silahkan bentuk kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan dalam diskusi nanti saya harap semua berpendapat dan semua menghargai pandangan walaupun berbeda-beda. Sebelum diskusi saya mau tanya Apa dulu. pertanyaan yang bisa teman-teman rumuskan untuk kita pecahkan hari ini? Apakah struktur organ tumbuhan tersebut mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan itu, Bu? Oke, maka hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan struktur dan fungsi dari organ-organ tumbuhan. Teman-teman silakan pikirkan jawabannya di dalam kelompok, kemudian tuliskan hasil diskusi teman-teman di kertas warna putih. Ini mangga kenapa daunnya lebar dan hijau? Jadi menurut kami bentuk daun itu berfungsi terhadap fotosintesis. Baik teman-teman, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Kelompok siapa yang mau presentasi? Jadi biar adil, teman-teman kita pakai spin wheel ya. Kelompok siapa yang akan keluar, maka dia yang akan presentasi. Silahkan kelompok 1 presentasi ke depan. Yang lain diperhatikan temannya ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Yang mana tanaman atau tumbuhan mangga itu berakar tunggang dan berfungsi sebagai menopang tumbuhan dan menyerap air. Teman-teman itu hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau menambahkan? Kami, Bu. Silahkan Fikri. Kalau menurut kami dari kelompok 2, tentunya sangat berpengaruh terhadap adaptasi terhadap tumbuhan. Oke, terima kasih dari tanggapannya kelompok 2. Teman-teman, Kita dapat memahami bahwa struktur organ tumbuhan tidak hanya berbeda bentuk, tapi juga mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan tempat ia hidup. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan erat antara struktur, fungsi, dan juga adaptasi tumbuhan. dari presentasi yang sudah ada, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahwa setiap organ tubuh itu memiliki struktur yang berbeda dan struktur tersebut berkaitan erat dengan fungsi yang dimiliki. Nah, perbedaan bentuk akar, batang, daun, bunga, dan buah merupakan bentuk adaptasi agar tumbuhan dapat hidup dan berkembang dengan baik. Oke. Bisa kita simpulkan adalah struktur organ tumbuhan itu tidak hanya berbeda bentuk, tetapi juga mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan tempat tumbuhan itu hidup. Nah, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara struktur, fungsi, dan juga adaptasi tumbuhan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sudah, Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, tapi pertanyaan saya dijawab melalui scan QR yang ada di depan. Silahkan keluarkan handphonenya masing-masing. Sudah? Muncul pertanyaannya? Silahkan dijawab. Baik teman-teman, kalau kita lihat dari hasil survei kecil-kecilan ini, maka saya simpulkan bahwa teman-teman lebih memahami bahwa bentuk tumbuhan itu sangat berpengaruh terhadap fungsinya masing-masing ya. Nah, teman-teman, untuk memperdalam ilmu yang sudah teman-teman dapatkan hari ini, saya akan memberikan tugas. Jadi teman-teman silahkan membuat video
berupa observasi kecil-kecilan sekitar teman-teman. Jadi teman-teman cari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian teman-teman buat video itu akarnya jenis apa, daunnya jenis apa, kemudian batangnya seperti apa. Dan kaitannya dengan fungsi. Video ini dikumpulkan ke Google Drive, nanti saya akan kirimkan linknya kepada ketua kelas. Deadline-nya 1 minggu ke depan, berarti tanggal 21 Juni. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik teman-teman, thank you for your attention. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.